Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala wa bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka fathil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo kita terus akan malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat 21. 21 apa 22 ya, 20 ya, 21. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 22. Ini sudah mulai ya 20. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Sudah. Wa kaifa ta'khudunahu kan kemarin. Wa kaifa ta'khuduna ya nopo panjenengan. Suami-suami kok kepingin jaluk malih harta-harta yang sudah diberikan kepada istri, terutama mahar. Padahal waqad abdo ba'dukum ila ba'din. Nah, ini istilahnya waqad ba'do abdo itu. Padahal sampean wis tahu, nah ngumpuli istrimu, nah itu secara patut. Nah, waqad afdho ay wasola, sampai asam kamu dengan artinya suami kumnya itu suami-suami ya, ila ba'din kepada istri. Jadi sudah menggauli, Pak. Nah, jadi kalau sebagaimana kemarin mahar kalau sudah menggauli istri yaitu harus ini, kalau belum dibayar harus segera dibayar, Pak. Kan boleh mahar di utang itu. Dan mahar itu katanya ini jadi halan atau muajjalan, qabiltu nikaha wa tajwizaha di mahril mazkur. Halan itu dibayar kontan atau muajjalan dicicil. Tetapi kalau sudah menggauli istrinya itu segera bayar, Pak, jangan ditangguhkan. Nah, kalau kita itu punya niatan mengambil kembali wakhonna minkum itu perbuatan itu, padahal kita sudah melakukan mitsaqon golido, sudah melakukan perjanjian yang jadi nikah itu simbol perjanjian yang sangat kokoh. Ai golido itu syadidan ya, dan syadidan. Sekarang tuh ngeri ya. Berita di Jakarta ya belum selesai, tumbuh lagi di Malang. Ya, insya Allah. Nah, makanya rumah tangga sekarang ini insya Allah goda itunya tuh ujiannya sangat. Padahal yang di Malang itu diceritakan orangnya ya juga rajin sholat, rajin jamaah. Ya, kok tego bunuh diri bareng-bareng, saling membunuh kan, istrinya, anaknya, suaminya, gara-gara utang. Nah itu nauzubillah min zalik. Mitsaqon ghalido. Wahwa. Nah, kenapa kita ini nikah itu merupakan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa? Karena nikah ini merupakan perintah Gusti Allah.
Al-Baqarah, yaitu dengan ungkapan ya seperti apa yang sudah dipelajari dalam surat Al-Baqarah yang lewat itu. Wa huwa utawi nikah utawi misakon ghalido itu. Iku ma amarallahu bihi min imsakihinna bima'rufin aw tasrihinna bi ihsanin. Ujawijuka ya, akan biasanya kalau yang menikahkan walinya kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh. Kulo nikah akan dan kulo kawin akan anak kulo namane Fatimah binti dan mangke. Nah kita terusakan malih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa. Sebab kita ini kan ayat sebelumnya kita tentang istibdalu jauz, mengganti istri ya, cerai artinya. Boleh nikah lagi ya setelah cerai itu. Nah sekarang bagaimana istri-istri yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Wala tangkihu lan ojo nikahi sira kabeh hewong lanang-lanang ma bimakna man ma sinten yang tidak boleh kita nikahi bapak-bapak manakaha abaukum sinten mawon tiang-tiang estri ingkang den sampun nikahi kali bapak-bapak kita. Oh, ya. Bu ya bapak kandung pak ya. Punya istri punya anak laki-laki. Nah anak laki-lakinya itu mau menikahi janda bekas bapaknya, tapi janda yang bukan ibunya, bukan ibu kandungnya. Nah, karena masih muda mamanya, eman-eman bekas bapak tapi nggak boleh turun ke anak. Tapi memang dalam ini bu, dalam kebejadan cerita moral, kebejadan moral juga diceritakan juga banyak dulu itu zaman jahiliyah, yaitu bekas-bekas bapaknya itu janda-janda tirinya itu kan janda tiri ya, itu ini bahkan, nah ini bahkan ini benar tidaknya cerita itu, tetapi diceritakan juga, termasuk selir-selir, mertos selir nggih, selir-selir bekas bapaknya itu dirahmut sama anaknya. Ya kalau hanya bahkan menurut beberapa buku benar tidaknya yang meneliti kita juga perlu ini. Salah satu jatuhnya moral kebejadan di zaman dinasti-dinasti umat Islam, contohnya Muawiyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani, konon salah satu penyebabnya itu juga anak-anak raja ini kurang ajar. Kenapa? Ada bekas istri apa selir ya. Walaupun dalam Islam tidak mengenal selir, tapi karena budaya sebelum Islam, nauzubillah min. Nah ini mohon maaf ibu-ibu, makanya perlu protek lah, anak-anak gadis kita diprotek, mau dinikah oleh siapa. Kalau istilah Jawa itu garwa ampil, ya, istilah tradisi kerajaan di Jawa itu. Garwa ampil ya selir, nah itu. Nah itu nauzubillah min zalik ya. Nah itu anak-anaknya itu berebut dan itu ditulis ya. Baik yang nulis itu
orang Islam cerita-cerita itu, atau orang-orang orientalis itu, orang-orang non muslim yang ahli mendalami, meneliti tentang gimana sih budaya. Makanya akhirnya salah satu kejatuhan penyebab dari 8 penyebab jatuhnya Abbasiyah yang sudah hebat, nah itu jadi gara-gara yaitu bekas bapaknya terus jadi Al-Quran ini memang memberikan gambaran ya, watek-watuk wahing orang itu podo. Nah, sehingga perlu ada pembenahan. Nah, Al-Quran diturunkan dalam rangka membenahi, merubah praktek-praktek bejat ya, menjadi praktek-praktek yang terpuji. Jadi ini yang bahkan nauzubillah min zalik ini. Sekarang ini di medsos juga ngetren lagi ini cerita-cerita istri muda bapaknya ya, digauli oleh anaknya dari istri pertama. Kalau memang cerita-cerita benar, berarti ayat Al-Quran itu ya sepanjang sejarah selalu berupaya untuk mengingatkan agar kita tidak terjerumus kepada praktek-praktek bejat. Nah, bayane ma minan nisa, ma itu bimakna man. Jadi bayane sinten mawon sing bonten angsal dinikah iku minan nisai, tegese perempuan yang pernah jadi suami dari bapak-bapak kalian. Illa maqad salab. Nah, karena perubahan ayat ini pada kondisi kebejadan moral pernah terjadi, kalau memang pernah kamu lakukan sebelum ayat ini turun, sebelum larangan ini turun, ya qad salab, sesuatu yang dimaafkan. Makanya ini juga dilematis ya, seperti ayat sebelumnya itu kan tentang pertobatan. Tobat itu Gusti Allah hanya akan nerima kan bijahalatin. Kalau kita itu melakukan kejahatan, melakukan kebejadan, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah itu ketika kita belum tahu aturannya. Tetapi kalau sudah tahu aturannya, nah itu ada yang mengancam, hati-hati loh tobatmu itu. Walaupun memang ada yang memberi semacam kemurahan, karena Gusti Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, Pak, nggak tahu. Nah, kalau sudah ngerti kok mempraktekkan itu sing abot. Nah, sing abot. Makanya fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang ngerti ya, tidak mengamalkan kengertiannya itu justru melawan, membangkang. Mu'azabun min qabli ubadil wasan. Maka akan disiksa sebelum orang-orang musyrik masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya kan ada ayat innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Coba tak minum saya nggih. Kok serak basah. Alhamdulillah ini ada susu jahe pagi. Jadi gitu Pak, jadi oleh monggo ya kalau yang sudah ngerti, karena hilap umpama hilap, kadang-kadang manusia itu kan ono apese nggih, apese hilap. Nah, atau karena ikroh dipaksa. Nah ini dipaksa kalau tetapi pemaksaan itu sampai pada taraf
doruriyatus syariah, memenuhi kriteria ya, darurat menurut syarat. Jadi kalau tidak melakukan kita dipateni temenan. Nah, bukan diancam. Ikro itu boleh, kalau ikro itu tidak ada dosa kan, dipaksa. Manituro seperti halnya kita ketika tidak ada makanan, kalau tidak makan mati, yang ada tinggal bangkai. Nah, maka bangkai itu terpaksa harus. Makanya kan dalam cerita-cerita dulu ada istilah halal bagi kami, haram bagi Anda. Kan ada seorang gubernur mencium bau masakan yang sangat enak. Nah, ternyata yang masak itu janda dengan anak yang sedang kelaparan. Nah, saking kepinginnya si pejabat ini ngerayu, Bu, gimana masakan ibu ini, saya nyicipi saja, nyicipi bukan. Nah, ini dikata-katain halal bagi kami, haram bagi kaget. Kenapa haram? Nah, dijelaskan. Tapi pejabat dulu cepet sadar, dia nangis, tobat, kemudian mikul barang kebutuhan si ibu yang masak barang haram tadi, langsung dipikul sendiri. Bukan diantarkan lewat ajudan atau diantarkan lewat kurir, pikul sendiri. Itu pejabat dulu. Pejabat sekarang wallahu a'lam. Rakyatnya mati kelaparan, banyak yang nggak tahu juga kan. Kecuali setelah dimedsoskan, dipiralkan, baru bondong-bondong datang. Nah, itu zalika kono mengkono sifaina ma'fuun anhu, ya, perbuatan yang dimaafkan oleh Gusti Allah. Nah, itu kalau diterus-teruskan, ya, itu innahu kana fahisyatan wa makta. Innahu sungguh perbuatan salah, ya, yang dimaafkan itu. Nah, kalau diteruskan artinya kalau ketahuan Pak segera putus. Makanya kan ada batalnya perkawinan dan ada putusnya perkawinan. Nah, kalau putusnya perkawinan mungkin karena tolak, mungkin karena gugat cerai. Jadi hulu, ya. Nah, kalau ibu-ibu tidak mau lagi terima dengan suaminya, ya, setelah ibu minta cerai tidak dicerai-ceraikan, nah itu berhak ibu mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama. Dalam bahasa fikih lamanya itu hulu, istilahnya itu hul'i, dan dalam Al-Quran juga ada nanti. Nah, itu kalau si istri sudah tidak betah. Makanya di Indonesia di samping gonogini yang sudah kita bicarakan kemarin, ada istilah taklik talak. Jadi kalau panjenengan melihat buku nikah, jenengan masih punya nggak buku nikahnya? Jangan hilang, Bu, hati-hati. Nah, kalau hilang segera ngurus duplikatnya. Sebab itu jimat pernikahan kita di dunia. Jadi nikah yang sah itu terutama kalau suaminya pegawai negeri, istrinya pegawai negeri, kan itu. Makanya ada karis dan ada karsu, ya Bu. Kalau yang suaminya pegawai negeri, maka istrinya punya namanya karis, kartu istri. Kalau istrinya pegawai negeri, maka suaminya punya kartu suami. Jagani kalau mati ci oleh pensiun janda lan oleh pensiun duda. Nah, kalau nikah lagi pensiunnya diputus karo negara.
wong mau nikah lagi kok cicik jaluk negara, kasihan. Tapi banyak Bu, ngapunten nggih, saya pernah menemukan juga seorang janda istri pegawai negeri, saking ingin pensiunan jandanya tetap oleh, nikah lagi. Ya itu sing garai negara ruwet ini. Akhirnya nikah lagi diam-diam. Tapi nauzubillah min zalik nggih. Tapi diuji karo Gusti Allah sakit-sakitan. Nah itu. Sudahlah, hukum ini ojo diakali. Nah, ojo diakali. Kalau sudah ngerti ya praktekno sing apik. Nah, kalau dulu ngerti ya monggo sami-sami belajar. Ya haram. Nikahnya sendiri kategori nikah nyolong kan gak enak nikah nyolong. Makanya pemahaman sah menurut agama itu perlu diperjelas. Kan sah menurut agama, yang penting ada wali, saksi, ijab, kabul, itu gak pegang. Memang ulama-ulama fikih merukunkan nikah itu 2 mempelai, kan? Kemudian wali, saksi, ijab kabul. Tapi ingat, karena nikah itu mitsaqon ghalidho, harus dilindungi oleh dokumen resmi pernikahan. Jangan sembrono, harus diurus surat nikahnya. Termasuk kalau istri 2, istri 3, istri 4 harus bersurat semua nikahnya. Nah kalau tidak punya surat nikah, diperkarakan ke pengadilan, kalah. Gak ada yang menang itu, karena dianggap ilegal. Kalau yang paling susah lagi kalau punya anak, kan pernah toh mantan pejabat tinggi punya istri, punya anak, anaknya persis, DNA-nya persis DNA bapaknya, wajahnya mirip bapaknya, tapi oleh pengadilan dikalahkan. Pernah dengar nggih? Pernah heboh itu, heboh, karena yang nikah yang perempuan artis. Oh jangan disebutkan namanya Pak, fitnah. Fitnah, gak boleh. Tetapi kita gak apa-apa karena sudah dipublikasikan oleh media. Karena perbuatan yang tahu kemudian kita tetap masih mempraktekkan larangan itu, innahu stune nikahunna, ya, menikahi istri-istri atau janda-janda ayah dari si anak dablek ini, karena iku ono oposi, ya, nikahunna ono iku fahisatan perbuatan Allah, ekobihan tegese perbuatan tidak pak wamaktan. Nah, dan salah satu ini perbuatan yang akan mendapatkan benci atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sababan lil makti minallahi taala. Jadi makanya kan ada hadis juga yang ini apa namanya, abghadul halali ilallahi atau atolak. Jadi perbuatan halal tetapi dibenci, ya, oleh Gusti Allah, cerai. Tetapi kalau memang terpaksa, ya karena ya gak apa-apa. Yang laki-laki ngajukan tolak, nah supaya betul-betul putusan cerai dan putusan tolak itu betul-betul berdasarkan rasionalitas bukan emosional,
maka perlu diproses lewat pengadilan. Makanya cerai yang sah itu kalau sudah mendapatkan putusan ingkrah dari pengadilan agama. Karena ada juga yang banding, ya. Juga contohnya juga kan pernah toh kita dihebohkan juga oleh mantan, sampai banding tetap kalah. Saya kemarin waktu naik Grab juga gitu, ternyata supirnya itu ya cerai dengan istrinya gara-gara kena pil itu. Sampai kasasi kalah. Ya saya harus nerima Pak, gimana lagi. Terus saniki jenengan sudah kawin lagi. Waduh, rasanya sakit hatinya itu. Sakitnya tuh di sini itu kan. Apalagi yang menjadi pilnya itu temannya sendiri ya. Allah ya Karim, saya akhirnya sing sabar mawon Mas, tapi tidak semua wanita seperti ini. Sama dengan tidak semua laki-laki. Banyak ternyata Bu masalah-masalah seperti itu, insyaallah. Nah, sederhana gara-gara medsos. Ya. Jadi awal-awalnya itu gara-gara per-HP-an. CLBK apa? Cinta lama bersemi kembali. Makanya hati-hati yang sering reuni. Saya termasuk kelompok laki-laki yang mencurigai perreunian. Nah, tapi tidak semua ya, tapi banyak juga kan akhirnya. Jadi dalam bahasa hukum Islam itu ada namanya syadud dari'ah. Perbuatan kalau tahu akan menjerumuskan kita kepada kelakuan tidak benar, maka kita harus menghindar, itu kewajiban. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau ketahuan nanti endingnya bisa membuat rumah tangga berantakan, karena katanya the first love, waduh kan, cinta pertama itu katanya pepatah orang Arab, laisal hub ila limahbubil awal kan. Tiada cinta yang seindah cinta pertama kan. Jadi ada itunya sarana untuk selingkuh ini. Nah, bahkan podo tuene ketika ditanyakan opo sampean niku sing wedo nenek-nenek sampai kakek-kakek nyambung no ati cinta pertama. Oh no, sing saking ininya saking. Nah makanya pereunian ini termasuk saya ini laki-laki yang yang mencurigai pereunian itu kalau imron dan imannya tidak sejalan, nah itu bisa bahaya. Apalah ya kalau banyak Bu terjadi itu akhirnya berantakan rumah tangganya. Padahal sudah punya cucu barang Raden. Itu kalau imannya gak kuat karena imronnya aneh-aneh. Jadi perbuatan itu termasuk perbuatan yang kalau kita menikahi janda bekas ayah kita, Pak hati-hati ya. Nah kaus kadung ya cepet leren. Makanya tadi ada di samping ada tolak, ada cerai, ada putus perkawinan. Penyebab putus perkawinan itu banyak ya, contohnya seperti ini. Yang kedua incest ya.
Setelah tahu kalau yang dinikahi itu adik kandungnya, nah itu. Walaupun beda ayah umpamanya. Nah, makanya ayat selanjutnya juga kita diberitahu siapa-siapa yang boleh dinikahi dan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Makanya muncullah istilah mahram atau muhrim. Bahasa yang lebih populernya disebut dengan muhrim. Di samping wa makta juga wasa'a sabila. Jadi perbuatan itu sejelek-jelek kelakuan, Pak. Nah, itu nggih. Itu hancurkan akhirnya itu, hancur itu. Kerajaan Abbasiyah ya hancur, Turki Utsmani juga hancur. Padahal itu mewakili umat Islam. Ya termasuk pecah-pecahnya kesultanan-kesultanan di Nusantara menurut buku yang saya baca, salah satunya diantaranya juga pengaruh dari yaitu anak-anak dari istri beda ibu. Jadi makanya Al-Quran memberikan warning, memberikan larangan yang jelas, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa'i. Jadi kalau diartikan sederhananya, wong lanang-lanang, anak-anak lanang, awamu ojo ngerabi bojo-bojo bekas bapamu. Iki sebab perbuatan itu kategori perbuatan fahisyatan wa makta wa sa'a sabila. Nah itu. Nah, kita teruskan. Ini dodo-dodo ayat. Urimat den haram akan alaikum ngatasé sira kabeh wong lanang-lanang sinten yang diharamkan ummahatukum sinten ibu-ibu siroka kabeh. Gak boleh baik ibu tiri kalau sudah digauli oleh, pokoknya ibu tiri itu juga gak boleh walaupun masih muda, eman-eman ibu tiri masih istri muda atau istri muda ayahnya ya, karena ayahnya ini punya istri yang ada juga itu. Saya banyak cerita-cerita yang diceritakan orang itu, masya Allah, astagfirullahaladzim, tego nih. Jadi ayat Al-Quran itu kalau sudah bermusuhan berlawanan dengan nafsu, kadang-kadang orang sekarang ini nafsunya yang dimenangkan, bukan kebenaran ajaran agamanya yang dimenangkan. Nah ini kalau dilakukan oleh orang biasa sih gak apa-apa, karena gak ngerti. Tapi kalau dilakukan oleh orang ngerti itu loh yang saya kadang-kadang gumun dan gumon, bukan gumoh ya, gumun dan gumoh. Kalau gumoh apa? Ada ya, bahkan yang baru kemarin saya dapat cerita, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, yang bercerita juga doktor, profesor, masa keliru kita katakan. Ayo wes ya kata-kata. Memang kelakuan manusia itu kait biyen sampai saiki ya. Makanya Al-Quran sepanjang masa berperan untuk mendidik kita ila yaumil kiamah. Nah kalau gak ono wong sing ngendidik dan memahamkan Al-Quran kiamat, walaupun diprediksi ya, yaitu salah satu dari pekerjaan malaikat Jibril di akhir zaman itu ngilang apa istilah ininya nilai pengikatan Al-Quran dengan orang yang beriman. Ikatannya itu hanya ikatan cerita dan olah kata-kata, yang bukan ikatan yang nyatu dengan sistem mindset
dan sistem perasaan. Nah, ini kalau sudah menyatu dengan mindset dan sistem perasaan itu kan membentuk perilaku. Tapi kalau hanya cerita seperti ini, cerita dan olah kata, apalagi kalau hanya sekedar untuk menghibur, disampaikan dengan pola-pola ludruk atau pola dagelan namanya ya gak punya makna apa. Nah itu salah satu tugas malaikat Jibril di akhir zaman itu, salah satunya adalah menghilangkan atau menjauhkan rekatan mindset dengan seseorang dengan kebenaran Al-Quran. Dan rasa-rasanya benar itu, cari hadis itu rasa-rasanya. Nah, yang dimasuk ummahat sinten mawon yang kategori ummahat antangkihuhunna wasyamilatil jiddatu atau jaddat mingki balil abi awil umi. Ibu ini baik ibu dari ayah, ibunya ibu kita sendiri, itu kategori yang disebut itu ke atas. Dan ibu, kakek, berarti kalau menurut ayat ini berarti ada ya, anak sing kurang ajar, ibunya dewe. Bahkan sekarang di medsos sudah mulai marak itu. Ya, ibunya sendiri ya, digauli oleh anak kandungnya sendiri. Ya. Ketika kita tahu cerita itu, istighfar. Nah, itu istighfar. Atau wabanatukum, dan anak-anak bapaknya ya, yang tempo hari itu kan sampai akhirnya membunuh anaknya itu, ternyata anaknya itu digauli sampai hamil kan, ketahuan akhirnya bapaknya membunuh anak gadisnya sendiri. Jadi ayat ini ternyata masih banyak yang mempraktekkan itu. Makanya Gusti Allah melarang wabanatukum wasamilat banatil aulad. Nah, jadi cucu termasuk. Nah, itu tego-tegone ya, insyaallah. Alasannya itu kan eman-eman, meramut dan membesarkan sendiri, anaknya cantik pisan, masa dikekno wong liya. Nah, itu pikirannya bapaknya sing bejat. Wa in safal, sekalipun ke bawah. Wa ajwa wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan. Jadi saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, min jihatil abi awil umi ya. Itu gak boleh saudara perempuan sendiri. Makanya incest istilah perkawinan incest. Walaupun saya baca berita kemarin, benar tidaknya di Eropa itu sudah dibenarkan kawin incest. Insya Allah. Jadi kembali aneh-aneh sekarang negara barat tuh, kawin lesbi dibenarkan seperti di salah satu negara bagian di Amerika, di Eropa itu, di Inggris menjadi kawin dengan saudaranya sendiri dibolehkan, kan kurang insya Allah. Jadi apa namanya, penjahiliahan modern itu ternyata luar biasa. Bahkan ada juga ini berjilbab ya, minta poliandri, ngetos poliandri. Seorang perempuan pingin suami loro. Nauzubillah min zalik ya. Nah ini makanya larangan-larangan ini panjenengan titeni, berarti ketika ada larangan ini memang masih ada orang-orang yang mempraktekkan cara-cara bejat. Wahwatukum, saudara perempuan, baik saudara perempuan dari ibu atau saudara perempuan kandung umpamanya. Wa ammatukum, lan bibi. Nah, ya gak boleh pada bibinya.
tante ya kalau bahasa tante. Wa banatul akhi, dan juga anak perempuan dari saudara laki-laki. Nah, wa banatul ukhti, dan saudara perempuan dari anak perempuan dari saudara perempuan. Wa umma, dan seterusnya. Insya Allah kita teruskan minggu yang akan datang, Bu ya. Ini dowo, dan ini ingat-ingat, ini kita masih berapa ini, jadi berapa level permahromannya ini. Jadi kan ada aznabiyah dan ada muharramat ya. Jadi wanita-wanita perempuan yang boleh dinikah dan wanita-wanita yang tidak boleh dinikah. Makanya auratnya pun dibedakan kan. Kalau aznabiyah itu seluruh jami'u badaniha, kalau mahromat ini auratnya ya tidak utuh, makanya orang perempuan aznabiyah. Ngoten Pak nggih. Ini perlu dihidupkan kembali kita ini untuk menyadarkan agar kepuasan nafsu itu jangan sampai mengalahkan tuntunan agama. Monggo Pak, ada yang mau? Yang menggunakan bahasa Arab, apakah Allah memberikan rahmat yang sangat banyak agar sahabat itu sangat kuat, karena di samping disaksikan oleh para undangan yang hadir, semua malaikat Allah juga menyaksikan kalau dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang baik itu rahmat tidak begitu banyak. Boten Pak, sami mawon Pak, ngangge bahasa Jawa, ngangge bahasa Indonesia, ngangge bahasa Arab sami mawon. Nggih. Sebab bahasa iku boten wonten sing ngarang-ngarang, salintunipun Gusti Allah. Jadi sing nyiptakno bahasa Jawa ya Gusti Allah. Sing nyiptakno bahasa Madura aja Gusti Allah. Sing nyiptakno bahasa Sunda juga Gusti Allah. Ya, sing nyiptakno bahasa Arab juga Gusti Allah. Oleh karena itu sebetulnya dalam tuntunan Islam ini sangat fleksibel. Termasuk sholat. Seandainya jenengan sholat gak ngertos belas bahasa Arab, cukup Allahu Akbar sajalah yang bahasa Arabnya. Itu boleh Pak, kalau memang tidak ada kesempatan untuk belajar. Jadi gak ada bedanya Pak, nganggo basa Jawa juga sami-sami diakui bahasanipun Gusti Allah. Barokahnya sama, yang penting jangan LKMD. Nah kalau gak LKMD, boten-boten barokah. Ngerti nggih LKMD Pak nggih? Napa nggih? Napa Bu LKMD Bu? Oh, ibu-ibu kok hafal. Nggih. Nggih. Ya sama haram Bu. Iya. Nggih. Nggih karena apa? Nggih. Gak usah inilah, gak usah ngakali masalah itu. Sebab begini, nikah yang sah itu berdasarkan regulasi di negara kita wajib tercatat di KUA dan mempunyai bukti kalau dia sudah nikah. Sebab resikonya banyak. Jadi Islam itu harus dipikirkan, ada namanya madorot dan ada namanya maslahah. Ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau perbuatan itu
masih menyimpan keburukan, direka model apapun tetap boten angsal, alias tidak boleh. Sah itu menurut orang yang kebujuk nafsunya, Bu. Tapi kalau menurut saya tetap tidak sah. Nikah siri itu tidak boleh. Ya, itu. Karena apa? Nah, harus segera dinormalkan atau segera diformalkan. Setelah diformalkan, melakukan lagi namanya tajdidun nikah. Gitu. Sudahlah, Gusti Allah tidak akan pernah menyusahkan hambanya selama napas kita masih ada. Kalau mau sadar, sing repot kan nggak sadar. Jadi dalam Islam itu ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi kalau ada menyimpan walatulku bi aidikum ila tahlukah, Al-Qur'annya jelas. Ojo sampai awakmu iku jerumusno masuk kepada jurang sengsara. Ya kalau gak punya anak, kalau punya anak dispun di anak jenengan. Terus yang kedua nipu ke negara, ada unsur penipuannya itu, nutupi kan nipu, namanya penipu, dan itu bisa berurusan pidana, Bu, ya. Termasuk yang melindungi, yaitu ada kasusnya itu, termasuk yang melindungi, ketahuan setelah diaudit, nah ketahuan, karena kategori man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikan minhu. Kalau kita ikut terlibat di dalam perbuatan yang salah, maka kita ini katut. Katut. Ya kalau mengatakan zina sih inilah, tetapi kalau bisa segeralah tobat. Karena ada unsur-unsur penipuannya, ada unsur ngelabuinya, kan itu. Makanya saya tidak sependapat kalau nikah itu hanya menurut, itu kan yang membolehkan kan sebagian dari fuqaha, ahli fikih. Simbol dari iklanun nikah yang legal itu adalah dokumen pernikahan. Itu yang perlu. Nah ini perlu dimasyarakatkan juga. Jangan mencari-cari kepuasan nafsu dengan ngakali agomo. Kalau suatu misal masyarakat sudah melakukan seperti itu sudah lama, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ataupun sampai mati, gimana? Apa itu? Ya kita nyuwun akan penyak sepuro mawane, mudah-mudahan di sepuro karo Gusti Allah wis kadung. Terus ya napa malih, nah anaknya yang harus mentobati wong tuane. Jadi kan mohon maaf ya, kan sudah viral juga. Jadi memang orang perempuan ini bapak-bapak itu selama masih ada ayahnya, selama masih ada suaminya, selama masih ada saudara laki-lakinya, selama masih ada anak laki-lakinya, orang perempuan ini seolah-olah mendapat perlindungan. Tapi orang laki-laki gak ono sing lindungi, Pak. Nah itu. Jadi makanya saudara laki-lakinya, jadi orang perempuan kalau punya saudara laki-laki berbaik-baikan, Bu, dengan saudara laki-lakinya itu. Jangan dimusuhi ya. Karena punya hak wali saudara laki-laki itu. Punya anak laki-laki harus bersyukur, karena anak laki-laki ini salah satu tugas utamanya adalah juga menyelamatkan ibunya. Matan Bu nggih. Jadi mari kita perangi nikah-nikah siri itu. Jangan ibu-ibu diam-diam seneng dengan itu. Nah, saya kalau tidak ada legalitas surat nikahnya gak mau. No, nah itu.
Sebab apa? Resikonya yang banyak itu pada ibu-ibu. Wong bapak-bapak mah kadang-kadang mohon maaf, rada dablek-dablek sedikit. Wong sudah nikah itu loh, ngaku Joko lagi banyak kok. Atau melaporkan istrinya, kenapa sampai nikah lagi? Istri saya sudah meninggal dunia padahal masih hidup. Ono kok. Oleh karena itu ibu-ibu jangan mudah terayu. Makanya kalau kemarin mohon maaf, kenapa yang berhubungan dengan walati yatinal fahisyata itu ibu-ibu dulu yang disebutkan, azaniatu nanti ibu-ibu dulu yang disebutkan, karena memang keterbuayan dan keterayuannya kadang-kadang terlena. Itu kan masalahnya. Ngeten nggih? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ma'afini amawiyat mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi ahwali wal afat wa taqdilana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bisalawat min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ya rabbana hablana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan mangpanten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi